Yang terhormat Ibu Pengawas Ibu Ana Dewi Susilawati SPD. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Purworejo, Isi Witanti SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite beserta Ketua Paguyuban Wali Murid SDN 1 Purworejo. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Purworejo. Pertama-tama marilah kita ucapkan panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang mana Beliau sudah melimpahkan rahmat-Nya berupa baik jasmani maupun rohani dengan keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di acara ini. Kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah SAW yang mana Beliau sudah memimpin kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang, yakni Dinul Islam. Saya di sini sebagai pembawa acara. Sebelum acara ini kita mulai, saya bacakan susunan acara. Yang pertama yakni acara pembukaan. Selamat datang Ibu Pengawas Ibu Ana Dewi Susilawati SPD MPD. Yang kedua yakni sambutan dari tim penilai. Yang ketiga yakni penyampaian visi misi oleh Kepala Sekolah SDN 1 Purworejo. Sebelum acara ini kita mulai, kita bacakan dulu basmalah supaya acara ini lancar. Marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dan untuk acara yang kedua yakni sambutan dari tim penilai yakni Ibu Ana Dewi Susilawati SPD MPD. Waktu dan tempat kami terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati Bu Sri Witanti SPDM MPD selaku Kepala Sekolah SDN 1 Purworejo, yang saya hormati wali murid paguyuban dari wali murid dari SDN 1 Purworejo, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru yang saya lihat dari ini luar biasa, masih setia pemirsa yang sampai siang. Tak lupa kita menjadikan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada siang hari ini kita masih dipertemukan dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salam serta salam dan hatinya kita biasa berikan untuk Nabi Muhammad SAW. Langsung saja untuk saya selaku pengawas dan tim penilai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan bahwa untuk kinerja kepala sekolah ya itu kebagian pengawas yang menilai. Kemudian Bapak Ibu guru mungkin sudah selesai observasinya. Oke. Mungkin untuk Bapak Ibu wali murid ini dihadirkan dalam rangka sebagai sosialisasi. Ternyata sekolah SDN 1 Purworejo itu seperti ini harapan lulusannya melalui visi dan misi yang disampaikan nanti akan disampaikan oleh Bu Dewi Ganti. Sebagai observasi kerja ini adalah tuntutan bagi kepala sekolah, di mana dengan mempresentasikan di depan dari bila guru, paguyuban atau wali murid dan semuanya, ini dengan tujuan bahwa nantinya
tahun ini disampaikan visi misinya seperti ini. Nah, bisa ada gambaran berarti di tahun depan apakah visi misi itu masih perlu dipertahankan ataukah dikembangkan ataukah diubah dan seterusnya. Jadi dengan tujuan adanya perubahan itu ada kemajuan yang diperoleh nantinya di dunia pendidikan, terkhusus kelulusan yang akan diluluskan oleh lembaga SDM 1 Mono. Itu terkait kenapa jadi ini tuntutan untuk kepala sekolah harus ada observasi. Kalau guru sudah diobservasi oleh kepala sekolah, sekarang kepala sekolahnya yang dilihat dari ini yang dipilih visi misinya. Nanti di semester 2 ada 8 indikator yang dipilih oleh Bu Sri Wikanti untuk awal ini adalah tentang presentasi visi misinya di SDM 1 Bondowoso. Ini nanti saya mengenai mau direkam direkod untuk kegiatan. Saya bisa saja hanya foto-foto saya hadir, foto-foto bisa. Gak usah presentasi, pokoknya seolah-olah presentasi di foto bisa. Tetapi ketika itu semua dalam kepalsuan gitu ya, bukti itu real tidak. Jadi foto itu bisa diakali, tapi video tidak bisa diakali. Ya, mungkin seperti itu. Jadi ini memperkuat data foto-foto yang ada nantinya, sehingga kita benar-benar melakukan observasi kinerja kepala sekolah itu betul-betul dijalankan, sehingga ada perubahan-perubahan dunia pendidikan ke depannya, tidak minim-minim dong. Wali murid atau komite ataupun paguyuban dari semuanya diharapkan dengan mengetahui visi misi sekolah ini, maka nantinya ada gambaran oh ternyata kayak lulus SDG dari suatu ini tersebut. Jadi nanti mau juga menyimak penjelasan dari Bu Sri nanti selama sekolah, kemudian boleh semua dia untuk berinteraksi dan jawab bagaimana lagi ataupun bagaimana silakan diperbolehkan, tidak ada larangan. Saya hanya menyimak saja untuk kegiatan presentasi dan menilai. Ya, ini sesuai di tampilan saya untuk Bu Sri Wikanti yang saya observasi, yaitu presentasi visi misi dalam kategori beliaunya memilih untuk penilaiannya adalah semua kategori. Mohon maaf ini berarti ada kategori 1, 2, 3 dipilih semua. Nah, jadi Bu Sri Wikanti nanti memperhatikan hal-hal yang dilakukan saat presentasi. Saya yang bagian nyentang-nyentang, saya ditampilkan atau tidak. Jadi saya menilai. Saya harap nanti apa yang disampaikan oleh Bu Sri Wikanti tadi menjadi wacana kita juga sekaligus nanti diimplementasikan betul-betul di SDM 1 Mono. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari sambutan dari saya. Saya tidak bertanya Bu Sri nanti. Saya menyimak karena hanya menyimak saya menilai. Nanti mungkin setelah acara ini nanti saya berkomen-komen. Untuk operatornya double tick di sini ada. Ada ya. Untuk bos bos operator. Oh gitu. Ada semua. Nanti setelah observasi ada pendampingnya. Jadi gurunya sedikit nanti ketemu saya, boleh di sini ada 50 silakan nanti kita berdebat setelah kegiatan presentasi itu. Nah, karena saya belum pendampingnya di sini, ya.
kemarin hanya monitoring PSSC, sekarang sekaligus. Jadi observasi sekaligus nggak bolak-balik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa yang disampaikan kepada semoga menjadi support buat SDN nomor 1, semoga lebih baik lagi ke depannya. Untuk acara selanjutnya yakni penyampaian visi misi oleh Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Purworejo yakni Ibu Sri Karti. Waktu dan tempat kami tentukan. Matur nuwun pembawa acara. Yang nek mawon niku nggih boten saged nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pengawas Wilayah kami, Ibu Ana Dewi Susilo ISPD MPD. Yang saya hormati Ketua Komite dan Ketua Paguyuban masing-masing kelas dan Bapak Ibu Guru yang saya banggakan. Di sini Bu Sri akan menyampaikan visi misi SDN 1 Purworejo pada tahun 2024 semester 1. Sebelumnya kami mohon bimbingan dan arahan setelahnya ini dari Ibu Pengawas mungkin dalam pembuatan visi-misi kami kurang pas atau masih perlu penambahan atau perubahan. Dengan sangat terbuka kami siap untuk menerima bimbingan. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu saya menyampaikan tentang visi-misi apa tuh mimpi kita di SDN 21 ini. Putra putri panjenengan kita sekolahkan di SDN 21 ini termasuk Bapak Ibu gurunya, bagaimana kita menggulung mentah murid-murid kita sehingga kita bisa menggapai mimpi sesuai dengan slogan kita, meraih mimpi melangkah pasti yang ada di benar kita tampilkan kali ini. Pertama-tama tentang visi-misi next. Kami bersama teman-teman ingin mewujudkan bagaimana peserta didik nanti menjadi anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mampu bergotong royong, mandiri atas dirinya sendiri, bernalar mistis dan kreatif. Kata-kata ini selalu ya. Mari kita bersama-sama mencerna dengan kemampuan kita sesuai dengan kondisi di umum. Bagaimana anak kita nanti menjadi anak yang bisa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia yang bocah-bocah ini mempunyai akhlak yang mulia. Kalau ada kata-kata berkebinekaan global, bagaimana anak-anak kita itu nanti bisa menghargai, bisa mengakui bahwa Tuhan hidup di Indonesia ini tidak sesuai dengan kita sendiri, tapi kita mengakui dengan kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Indonesia. Juga anak-anak memiliki jiwa bergotong royong. Kebiasaan anak-anak nanti memiliki jiwa yang mampu bergotong royong ketika dia sudah menamatkan di SDN 21 ini, mampu mandiri, bernalar kritis. Anak-anak kita yang kritis harus kita hargai, jangan dipotong kritisan anak-anak kita. Kita pungkas kalau anak bertanya, putra dan panjenengan bertanya yang memerlukan jawaban yang kita berpikir harus kita hargai. Itu berarti anak-anak kita mampu bernalar kritis. Yang terakhir, mudah-mudahan anak-anak nanti menjadi anak-anak yang kreatif. Kreatif sesuai dengan kemampuan anak-anak kita. Jadi ukurannya adalah anak didik kita. Next, untuk menggapai mimpi itu tadi, kita naik misi dulu. Kita mempunyai misi. Bagaimana cara agar apa yang telah kita impikan tadi bisa tercapai? Nah, di sini kita berusaha
menanamkan keyakinan akidah melalui pengamalan ajaran agama. Ini sudah kita lakukan bersama dengan guru dan masyarakat sekitar, kadang-kadang bersama-sama. Pengamalan ajaran agama kita sudah mengadakan kegiatan rutin, umpamanya sholat berjamaah dan selalu memberikan pesan dan kesan kepada anak tentang kewajiban sholat. Nah, yang kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Nah, di sini dalam proses pembelajaran kami guru-guru selalu mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah. Selama ini kita masih mengikuti 2 kurikulum, yang kelas 1, 2, 4, 5 sudah mengikuti kurikulum merdeka, sedangkan nanti menyusul kelas 6 dan kelas 3 ini ya, kelas 3 dan kelas 6. Akhirnya nanti kita serempak mengikuti kurikulum merdeka. Selanjutnya untuk mencapai visi tadi juga kita berusaha mengembangkan pengetahuan di bidang teks, bahasa, olahraga, dan seni budaya sesuai dengan bakat, minat, dan potensi siswa. Nah, di sini anak didik kita yang di SDN Muda 1 ini alhamdulillah sedikit demi sedikit kami bersama-sama dewan guru bagaimana mengenalkan di bidang teknologi yang canggih sekarang. Kami juga sudah berusaha bagaimana mengajak anak-anak belajar melalui pembelajaran digital, melalui CCTV, mengikuti ANBK yang berbasis komputer. Dalam bidang bahasa kami sudah berusaha bagaimana mengajak anak-anak, cara anak-anak menjadi bisa tampil percaya diri di bidang pengetahuan bahasa, dari percakapan anak-anak, dari bahasa anak-anak maupun dalam tampilan-tampilan kegiatan yang itu daya saing terhadap siswa lain. Kita sudah berusaha untuk mewujudkan. Kadang-kadang kita sudah mengikuti kegiatan bulan bahasa karena dan alhamdulillah murid kita mendapat juara waktu ada kegiatan bulan bahasa di SPPN 1 juga. Dalam kegiatan olahraga untuk mewujudkan mimpi kita tadi di dalam visi tadi, kita juga mendidik anak-anak mengikuti tentang kegiatan olahraga sesuai dengan bidang yang sudah diprogramkan pemerintah, dan alhamdulillah atas didikan bimbingan Bapak Ibu guru bersama-sama di rumah wali murid, kami sudah mengikuti kegiatan seperti bola voli, sepak bola, lari, lari cepat, bola peluru, dan lain-lain. Untuk tahun ini kami bisa mewujudkan dalam juara atlet tingkat kabupaten juara 1. Di bidang bola voli kami juga menjuarai juara 1 kemarin di Henti Sikap. Untuk voli di tingkat kabupaten alhamdulillah 4 pemain, 3 orangnya 3 siswa dari SDN Muda. Jadi untuk voli ini itu pesertanya hanya 4. 3 pemain ini dari SDN 1 lulus. Itu berarti kita bersama dengan guru sudah bagaimana berusaha untuk mengeluarkan potensi dan bakat yang ada pada guru. Dalam bidang seni budaya alhamdulillah dengan bimbingan yang sangat telaten Bapak Ibu guru beserta orang tuanya juga, dukungan dari wali muridnya, kita telah mengembangkan budaya yang sudah tampil positif lebih nyata itu dalam bidang menyanyi buana. Untuk kegiatan tari seperti jaranan, seperti tari-tarian daerah yang lainnya itu belum bisa meraih prestasi yang tinggi. Tapi kami sudah berusaha melayani anak didik kami bagaimana menampilkan seni budaya yang dimiliki wilayah daerah Lamongan khususnya di Gunung ini untuk ditampilkan anak-anak. Itu upaya untuk menggapai visi tadi. Yang selanjutnya dalam mencapai tujuan visi tadi kami tidak bisa berdiri sendiri.
kami tetap menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lingkungan. Nah, warga sekolah ini diantaranya juga paguyuban, paguyuban kelas, paguyuban apa itu, komite, semuanya ada sendiri-sendiri tetapi bergabung menjadi satu ketika kita akan melaksanakan event yang membutuhkan kebersamaan. Untuk ketua komite dan pengurusnya ada sendiri. Untuk paguyuban, ketua paguyuban ada sendiri. Ketika kita mengadakan sesuatu kita bergabung bersama sehingga untuk mewujudkan kebersamaan. Next, untuk menggapai visi tadi ya ada beberapa indikator yang perlu kami rinci. Bagaimana meningkatnya kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kita. Nah, itu kami berusaha bagaimana ya caranya agar kualitas pembelajaran ini bisa terwujud. Terwujudnya kepedulian warga sekolah dan masyarakat terhadap literasi, numerasi, karakter dan keberadaan sekolah. Nah, ini kami yang literasi dan numerasi ini masih dalam proses pemahaman dan berjalannya masih perlu banyak bimbingan di mana dalam pembentukan karakter dan keberadaan sekolah. Alhamdulillah keberadaan sekolah di sini sudah sangat strategis, dekat dengan fotokopi, dekat dengan rumah sakit, puskesmas dan apa itu lingkungan sekolah yang mendukung jika diadakan kegiatan. Selanjutnya, untuk mencapai misi tadi kami ingin dengan cara meningkatkan peran dan tanggung jawab sekolah terhadap orang tua murid. Nah, ini biasanya kami selalu mengadakan komunikasi baik lewat WA maupun kadang lewat undangan maupun kadang-kadang mengadakan pertemuan mendadak jika ada sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan anak-anak. Alhamdulillah selama ini kami bersama dukungan wali murid sudah bisa berjalan dengan kompak dengan menekan keadaan yang tidak menimbulkan suasana sampai keluar. Bahasanya tidak sampai terdengar anak-anak terhadap wali murid kami dan anak-anak kami. Selanjutnya yaitu terwujudnya karakter warga sekolah terhadap implementasi profil pelajaran Islam. Nah, ini yang sudah didengungkan oleh Bapak Presiden Jokowi sebenarnya sudah 4 tahun yang lalu, tetapi profil pelajaran Pancasila ini seakan-akan menjadi bahasa yang baru. Padahal sebenarnya itu sudah ada dari zaman dahulu. Bagaimana tentang kegiatan kita bergotong royong, kegiatan kita bernalar kritis, berapa itu sudah ada semua dari zaman dahulu. Kita ganti istilah yang dikemas dalam P5. Nah, ini untuk P5 di SDN nomor 31 ini masih dalam tahap umpamanya orang berjalan masih berlangkah, belum bisa berjalan cepat karena kami masih menyesuaikan dengan kebiasaan belajar yang bergabung dengan masyarakat. Pembelajaran di luar sekolah itu di luar ruangan ada 2 kelas yang masih melaksanakan pemilu 2013. Jadi kalau kita mau menjalankan bersama sesuai fase itu masih belum bisa normal. Beda jam pelajaran, beda itu. Mudah-mudahan nanti di tahun 2024-2025 nanti kami bisa merencanakan P5 ini yang tingkat lebih bagus daripada tahun ini. Selanjutnya kami juga dengan cara terwujudnya penerapan sikap disiplin dalam kehidupan di sekolah, masyarakat dan negara. Jadi kalimatnya seperti terlalu luas ya. Tapi kita tekankan pada disiplin anak-anak saja di sekolah serta disiplin guru dalam kegiatan pembelajaran. Tingkat kedisiplinan masyarakat kami bisa pantau dari ketika ada musyawarah komite di mana itu masyarakatnya dari waktu yang diberikan itu alhamdulillah selalu terpenuhi. Jadi dukungannya bagus dari KPBD di sini. Kami
kami mencanangkannya selalu bermusyawarah dengan pengurus komite lebih dahulu baru kita menentukan. Di situ yang menentukan adalah Wali sendiri. Kami tidak mempunyai wewenang untuk menekan harus begini, tapi kami menawarkan dan masyarakat semua yang menjaga atau menolak. Selanjutnya berkembangnya nilai-nilai dan norma-norma kehidupan dalam menyiapkan siswa untuk mengenal dirinya sendiri sebagai warga negara. Nah, di sini dengan berkembangnya nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang saat ini semakin global, kami berusaha bagaimana setiap hari di sekolah itu dalam tahap yang normal bisa diterima oleh anak-anak, bagaimana kita bisa mengenali diri sendiri sebagai warga negara yang baik. Ini berkaitan dengan tata krama yang sesuai dengan lingkungan kita. Juga berkomunikasi sehat antar sekolah dalam mengimplementasikan tindakan peran masing sesuai dengan program luas. Bisa kami nanti kalau pencapaiannya terlalu luas. Yang terakhir, dengan cara membekali siswa dengan keterampilan olahraga dan seni budaya lokal seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Next, untuk pencapaian misi dari mimpi yang ingin kita masih misi kan? Indikator misi. Untuk misinya tadi sudah kami sampaikan di depan. Indikatornya bagaimana caranya mimpi itu tercapai. Nah, di situ nilai KKM meningkat dari tahun ke tahun. Bersaing sehat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, alhamdulillah persaingan kita wujudkan dengan banyaknya siswa-siswi kami yang hampir 100% masuk di sekolah yang diinginkan, SMP 1, tetapi mereka berhak menentukan jika ingin ke sekolah ke wilayah lain. MTS Babat di MTS Jombang itu kami berikan kesempatan bebas pada wali murid di mana mereka menentukan di mana mereka bisa menuntut ilmu yang lebih baik menurut beliau setelah dari SPK. Nah, selanjutnya berprestasi dalam kegiatan intra dan ekstra. Nah, ini untuk kegiatan intranya di sekolah kami alhamdulillah kemarin dalam lomba sains juga bisa meraih juara 2 ya Bu ya, tahun 2023. Dan ekstra sekolah kami berusaha melayani yang kami berikan untuk tahun 2024 itu meraih Darben, TDB, ekstra olahraga poli dan Banjari serta kegiatan pramuka. Itu yang masih kami bisa berikan. Itu pun kami mendatangkan pelatih dari luar karena tidak semua guru memiliki kemampuan yang dalam ekstra sekolah. Selanjutnya dengan berperilaku disiplin dalam pelaksanaan kerja dan kinerja. Ini disiplin anak-anak dan disiplin guru kami termasuk memberikan poin yang penting walaupun itu kita belum bisa berjalan maksimal, tapi kami tetap mengindikatorkan. Selanjutnya pelaksanaan pembelajaran menjadi penekanan bagaimana untuk mencapai mimpi kita mewujudkan anak-anak yang beriman bertakwa tadi juga bisa kita masukkan melalui pembelajaran. Yang selanjutnya itu memahamkan pentingnya peran P5 dan profil pelajaran Pancasila ini dalam proses uji berjalan seperti saya sampaikan di depan. Menjadikan perilaku pendidik tenaga kependidikan yang berdedikasi dan profesionalitas yang tinggi. Mudah-mudahan dengan terangkatnya anggota guru kami yang semua dari DPP, mana selama ini kami berjalan bersama hanya mempunyai 2 PNS, 1 guru kelas 6, 1 guru olahraga, lainnya DPP. Jadi alhamdulillah dengan keadaan kami yang masih
gurunya PTT tapi sudah berusaha menghantarkan atau membawa anak-anak untuk mengikuti kegiatan pendidikan di wilayah kecamatan ini tidak kalah bersaing dengan bukti bahwa murid kami tidak hanya dari desa Pulau, kami juga mendapatkan murid dari Tambak, dari Bebet, dari Sambong, dari wilayah Lawak. Padahal di sana ada SDU. Dari daerah Gunung ada Gunung dua, tapi yang perumahan itu juga masuk ke sini. Jadi kebebasan mereka memilih sekolah mana yang dia butuh. Alhamdulillah bisa masuk di SDN 1 Gunung Rejo tanpa saya harus lobby. Biasanya kita ada murid tanpa lobby, tapi tidak lobby, hanya dengan cara menampilkan tampilan di sekolah kami bagaimana kita bisa berprestasi. Alhamdulillah selama ini dengan jumlah murid yang stabil rata-rata 20 siswa 25, mudah-mudahan di tahun ajaran baru juga mendapatkan. Next. Nah, strategi yang kami tempuh. Next selanjutnya, berakhlakul karimah yang cinta lingkungan. Jadi agar anak-anak memiliki akhlakul karimah, mental yang bagus, menerapkan pembelajaran berbasis digital, pembelajaran interaktif, dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini kami masih dalam tahap menyesuaikan diri sesuai dengan kurikulum Merdeka. Keterbiasaan guru yang mengajar dari memusatkan belajar dari dulu yang kita balik sekarang dari anak-anak, nanti kita masih dalam proses adaptasi karena untuk memancing anak-anak untuk aktif itu pun anak-anak kecenderungannya masih sering minta dulu dari guru, jadi belum bisa tercapai maksimal. Tapi kami untuk berusaha bagaimana nanti agar pembelajaran itu berpusat pada peserta didiknya lebih meningkat. Selanjutnya dengan mengoptimalkan sarana prasarana sekolah yang menunjang rancangan pembelajaran yang memotivasi keinginan selalu belajar. Alhamdulillah sarana prasarana di lembaga kami sudah tambah satu, yaitu pengadaan perpustakaan dari pemerintah, dukungan dari komite. Ini kami sudah bisa menambahkan anggur kreasi anak-anak yang baru saja selesai. Selanjutnya memfasilitasi peserta didik agar berprestasi dalam bidang akademik maupun non akademik melalui ekstrakurikuler, jam tambahan belajar, juga dengan angka melatih. Jam tambahan belajar ini kami memberikan pelayanan kepada kelas 1 biasanya doanya, karena kelas 1 membacanya belum lancar. Jadi wali murid menghendaki agar ditambah pembimbingan dalam membaca. Kami juga melayani kepada masyarakat dan insya Allah kami sudah menjalankan, walaupun akhir-akhir ini banyak terkendala karena banyaknya waktu yang tanda merah juga, kegiatan-kegiatan luar yang guru-gurunya ikut bukan dan lain-lain, sehingga jam tambahan yang semestinya normal itu kadang-kadang menjadi tidak sama. Yang selanjutnya dengan memberikan kesempatan peserta didik mengikuti lomba. Ini kami menyiapkan anak-anak, kalau ada event lomba pasti kami ikutkan kalau anak-anak memiliki kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang terakhir memberikan kesempatan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi. Nah, mudah-mudahan nanti setelah dianggapnya menjadi P3K ASN, guru-guru kami bisa meningkatkan kinerjanya karena sudah sesuai dengan budget antara kerjanya dengan gajinya. Kalau selama ini kami tidak bisa menekan terlalu berat karena gimana ya, rasa tidak membawanya itu kalau tekan terlalu berat dan agak seimbang karena kinerja beliau yang bersifat kerjanya lebih banyak daripada modal beliau yang kelihatan. Demikian mana sekedar tampilan visi-misi, mungkin khusus bisa melihatkan kegiatan ekstra yang pernah kita tampilkan. Next saja kegiatan ekstranya sudah kita jalankan selama ini. Nah itu tampilan drum
band. Mudah-mudahan nanti 17 Agustus bisa tampil. Kemarin event di Pak Koni dan Dolokap itu kami masih mendatangkan band dari SD Lawak karena SD Nusantara dimintai belum siap. Kemarin dan wilayah kami sendiri tapi kami belum siap. Insya nanti kita siap. Kegiatan pramuka, kegiatan PBB ini mungkin satu-satunya di Kecamatan Limbang banget. PBB. Itu pun yang kami adalah melatih anak-anak beda. Kita tidak hanya menjadi penonton ketika kita melihat ini loh ada regu PBB yang bagus-bagus di YouTube, tetapi kita tidak pernah melakukan ini. Kita coba untuk tahun ini alhamdulillah anak sudah bisa untuk kelas 45 dan ini kita hentikan dulu 1 semester untuk program berikutnya nanti kita lanjutkan bersama. Next lagi untuk ekstra poli. Nah, ini setiap hari Minggu Bu Ana. Hari Minggu itu biasanya jam 8 anak ada kegiatan ekstra yang mendatangkan pelatih. Kalau untuk ekstra kali masing-masing guru kelas melatih sesuai dengan kemampuan guru kami karena guru kami tidak dari jurusan musik tari sehingga kami melatihnya mengambil dari YouTube seni daerah baru kita latih bersama-sama. Mudah-mudahan dengan adanya kampung ini nanti meningkat lebih banyak kegiatan. Yang terakhir kegiatan Banjari. Kegiatan Banjari mudah-mudahan nanti bisa ada peningkatan yang lebih bagus karena selama ini belum maksimal karena terbentur dengan kegiatan anak-anak yang lain. Royongan tenaga. Saya sudah masuk di tari, saya masuk di Banjari, saya masuk di vokal, jadi anak-anak bingung kadang-kadang milihnya. Saya maunya diikuti semua tapi benturan waktu. Nanti kami bisa menata bagaimana dalam lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu, visi yang telah kami sampaikan. Monggo panjenengan tanggapi dari Dewan Guru barangkali dalam saya untuk menampilkan visi ini Bapak Ibu Guru ada yang kurang jelas maupun dari wali murid nanti. Kita sifatnya bisa memberi masukan kepada saya selaku stakeholder untuk membuat kebijakan yang besar. Dari paling ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Saya Cici, pengajar dari Pamutan kelas 6. Saya ingin bertanya terkait dengan program ekstrakurikuler. Dalam membekali siswa di bidang olahraga, seni budaya dan keagamaan, tadi sudah disampaikan terkait dengan ekstra olahraga dan seni budaya. Tetapi saya belum mendengarkan, mohon maaf Ibu ya, ekstra di bidang keagamaan. Mengingat visi yang ingin dicapai adalah iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk saya tanggapi langsung sih boleh ya Bapak ya. Pertanyaan dari wali murid tentang adanya ekstra yang sudah berjalan, tetapi dalam bidang keagamaan sepertinya belum muncul, gitu ya. Di sini kami merencanakan program Banjari memang selama ini belum maksimal. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi bersama program untuk peningkatan keagamaan ini apa yang kita canangkan bersama. Monggo makin kita mengadakan pertemuan pengurus, makin kita jembatani antara guru yang di sekolah dengan permintaan dari wali murid untuk pengadaan kegiatan ekstra kurikuler di bidang keagamaan agar peningkatan dalam bidang meningkatkan takwa tadi lebih bagus lagi. Terima kasih Bu Cici, nanti bisa kami masukkan revisi tambahan ekstra di bidang keagamaan, tidak hanya harus Banjari gitu ya. Itu belum bisa masalah, bisa kita tambahkan kegiatan lain. Baiklah, untuk hari
Dewan Guru, monggo. Dewan Guru berhak hadiah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya Ibu Vidya Upa mewakili Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Mojokerto. Saat ini anak-anak ada yang kurang mengerti tentang budaya sopan santun, seperti menyapa ibu gurunya itu menunggu komando. Mengapa orang lain dengan sopan dan bertutur kata yang berpengaruh pada bahasa gaul? Kadang ibunya itu ibu-ibu kasih siap bu, dan itu bahasa gaul-gaul sekarang. Bagaimana sekolah kita yang masyarakat maupun itu anak bisa terbentuk karakter dan menjadi kebiasaan mereka jika diterapkan dimanapun anak-anak berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Memang akhir-akhir ini dengan adanya budaya global, bahasa yang campur aduk di masyarakat termasuk anak-anak, bahasanya sering menggunakan bahasa gaul. Ketemu guru, ketemu orang tua itu kadang-kadang tidak seperti zaman dahulu. Monggo sopan itu. Di sini kami di SDN 1 Mojokerto ini menerapkan kebiasaan anak-anak, biasanya salam 5S. 5S itu berusaha kita terapkan setiap pagi. Anak-anak itu saya biasakan selalu tersenyum. Kadang saya kalau ngobrol di lapangan itu yang tidak bisa tersenyum saya suruh minggir. Dia harus bisa tersenyum pagi hari ini. Menyapa teman. Jadi ketika masuk di lingkungan sekolah, Assalamualaikum, Assalamualaikum Bapak Ibu Guru, halo teman. Itu kebiasaan yang harus dijalani anak-anak ketika bertemu temannya. Dia memberi salam, menyapa, memberi senyum, dan sopannya anak-anak kita latih. Biasanya kalau berjalan di depan guru atau di depan orang tua membungkukkan badan. Nah ini tolong titip di masyarakat. Kalau anak-anak di rumah itu biasakan anak-anak membungkukkan badan sedikit kalau di depan orang tua, umpamanya apalagi kalau orang tuanya sedang duduk di kursi, di meja, atau kita bersandar nyantai-nyantai di lantai, itu walaupun anak-anak berjalan di depannya usahakan disuruh membungkukkan badan. Nah itu kita jadikan kebiasaan untuk menjaga rasa sopan santun terhadap orang yang lebih tua atau di atas usia anak tersebut. Nah ini kalau kita biasakan setiap hari, kita selalu tersenyum apapun keadaannya. Kalau di rumah lagi berjengkel sama ibunya, lagi bangun tidurnya kesiangan dan lain-lain, ayo tetap tersenyum anak-anak. Kita di sekolah membiasakan selalu tersenyum, menyapa teman-temannya, menyapa gurunya, memberikan salam ketika ketemu teman, ketemu guru, ketemu orang lain yang di luar, selalu memberikan salam dan menunjukkan rasa sopan santun melalui tindakan fisiknya. Berjabat tangan, memberikan badan, tersenyum itu kan gerakan-gerakan fisik yang bisa kita latihkan kepada. Nah, dari gurunya kami selalu mengajak teman-teman guru memberikan teladan kepada siswa. Ketika kita bertemu di sekolah, Bapak Ibu guru juga saling berjabat tangan, selalu berpamitan, selalu saling izin kepada teman. Jika akan ada kegiatan-kegiatan itu dilihat langsung sama anak-anak. Tuh ini loh, guru-guru kalian ketika bertemu juga berjabat tangan sesama guru. Begitu juga dengan kalian, dengan teman-temanmu, kalian harus juga saling menyapa, saling berjabat tangan, dan saling menyayangi. Nah, itu yang kebiasaan-kebiasaan kecil yang mendukung agar anak-anak tetap terbiasa dengan kebiasaan etika budaya yang bagus di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai ringkasan tentang kegiatan ini. Mudah-mudahan visi kita tercapai, yaitu untuk mewujudkan peserta didik yang beriman bertakwa
bertakwa pada Tuhan dan bertakwa mulia, berpendidikan juga dan bergotong royong serta bernalar kritis dengan visi agar mereka tertanam keyakinan akidah agama yang kuat dengan mengamalkan ajaran agama serta mengikuti proses belajar di sekolah dengan bimbingannya serta mengembangkan pengetahuan di bidang teknologi, bahasa, olahraga dan seni budaya. Yang paling penting menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, visi SDN 1 Purworejo, mudah-mudahan dengan visi ini kita bisa berjalan sesuai dengan plan yang kita sepakati. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, itu pemaparan visi-misi SDN 1 Purworejo. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Demikian acara kita lalui. Alhamdulillah acara lancar. Mari kita bacakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Langsung saja saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.